Anak-anak, mari kita lanjutkan. Ingat bahwa manusia, hewan, dan tumbuhan itu perlu makan. Diulang yang tadi, manusia dan hewan tidak bisa hidup tanpa tumbuhan. Tetapi sebaliknya, tumbuhan bisa hidup tanpa manusia dan hewan. Mengapa? Karena manusia dan hewan makanannya itu semuanya berasal dari tumbuhan. Sekali lagi, manusia dan hewan tidak bisa hidup tanpa tumbuhan, karena makanan hewan dan manusia yaitu berasal dari tumbuhan. Jadi kalau tidak ada tumbuhan berarti manusia dan hewan akan mati. Sebaliknya, tumbuhan bisa hidup tanpa manusia dan hewan. Mengapa? Karena tumbuhan bisa membuat makanan sendiri dengan cara yaitu fotosintesa atau fotosintesis. Sekali lagi, tumbuhan bisa membuat makanan sendiri dengan cara fotosintesa atau fotosintetis. Artinya begini. Fotosintesis itu artinya begini. Pada saat siang hari bisa berfotosintesa tumbuhan karena harus ada satu syarat, yaitu panas atau berasal dari sinar matahari. Berarti yang tadi cara berfotosintesa itu tumbuhan, yaitu yang dari dalam tanah berupa air dan mineral, kemudian yang dari atas tanah berupa cahaya matahari, yaitu masuk ke tumbuhan melalui daunnya. Sekali lagi, sinar matahari masuk ke dalam tumbuhan melalui yaitu daunnya. Jadi ada bagian daun yang namanya mulut daun. Nah, itu. Kemudian pada tumbuhan itu ada yang namanya zat hijau daun. Ingat, ada yang namanya zat hijau daun. Maka untuk berfotosintesa, sekali lagi, yang berasal dari dalam tanah berupa air dan mineral, kemudian yang dari atas tanah yaitu yang namanya karbon dioksida. Kemudian di situ cahaya matahari yang masuk melalui liang-liang atau mulut daun. Mulut daun itu yaitu berasal mulut daun itu yang berada di bagian bawah daunnya itu. Nah, ini setelah berfotosintesa pada siang hari, kalau malam nggak bisa, Pak. Malam hari tidak ada cahaya matahari. Tuh, memang malam hari bisa berfotosintesa, yaitu panas mataharinya diganti dengan lampu atau bohlam listrik atau neon bisa. Tetapi harus terang sekali. Bisa sampai 100 sampai 200 watt. Dan hasilnya juga tidak sempurna. Beda dengan bikinan Allah, yaitu panas pada sinar matahari. Maka akan sempurnalah berfotosintesanya. Apa yang didapatkan dari fotosintesa itu? Nah, ini sangat penting anak-anak. Setelah tumbuhan berfotosintesa, maka yang dihasilkan dari fotosintesa itu adalah sari-sari makanan. Diulang, bahwa hasil dari fotosintesa tumbuhan tersebut yaitu berupa sari-sari makanan, yang mana sari-sari makanan ini sangat dibutuhkan untuk kehidupan tumbuhan itu sendiri. Nah, sari-sari makanan nantinya dari mulai akar, kemudian naik ke batangnya, kemudian naik ke cabang, ke ranting, kemudian ke dedaunannya atau pada daunnya juga. Anak-anak, makanan tumbuhan yang hasil fotosintesa tadi yaitu
ada lebihnya. Nah, kelebihan makanan ini, contoh kita seperti manusia ya. Manusia kalau makan, kemudian lebih, sudah pada makan semua, kemudian lebih, maka makanan itu kita simpan. Sekali lagi, manusia pada saat makan, itu ada kelebihan makanan. Nah, makanan itu kita simpan. Yaitu umpamanya yang jam sekarang di kulkas, disimpannya tuh untuk besok hari atau kapan saja. Nah, sama tumbuhan juga, tumbuhan ini kalau makanannya lebih maka disimpan. Loh, di mana Pak? Kak nggak punya kulkas tumbuhan. Baik, tumbuhan itu disimpannya pada bagian-bagian tertentu tumbuhan tersebut. Setiap tumbuhan untuk menyimpan makanannya itu berbeda-beda. Contohnya nih, jadi apabila makanan tumbuhan itu lebih, maka disimpan. Yang pertama contoh, kalau pepohonan atau tumbuhan yang ada buahnya seperti pepaya, kemudian durian, salak, duku, semua yang ada buahnya, nah maka sisa makanan atau sari-sari makan tersebut akan disimpan pada buahnya. Tuh, sekali lagi, jadi kelebihan makanan tumbuhan apabila lebih maka disimpan pada buahnya. Itu yang pohon yang berbuah. Tetapi kalau yang tidak berbuah seperti serai, kemudian tebu, nah ini tidak buahnya, maka disimpannya itu pada batangnya. Terus lagi, kalau yang tidak ada buahnya, maka kelebihan makanan tersebut akan disimpan pada batangnya. Seperti tebu, makanya rasanya tebu itu batangnya manis. Nah sekarang kalau yang tidak ada buahnya lagi yang lain, ada yang ada buahnya. Jadi di mana disimpannya? Yaitu biasanya itu ada bunganya. Tuh. Nah, nanti disimpan pada bagian bunga. Itu kelebihan makanan. Nah, kira-kira begitu anak ya. Semoga pada pagi ini kita mendapatkan ilmu untuk pelajaran IPA. Selanjutnya nanti pada pertemuan ini silahkan anak-anak merangkum, kemudian nanti disobek satu lembar dan dikumpulkan di sekolah atau di SD pada hari Sabtu kira-kira pukul 07.30 atau pukul setengah 8 dikumpulkan. Semoga pagi ini kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga anak-anak yaitu sehat walafiat, juga semoga anak-anak menjadi anak-anak yang soleh-solihah, kemudian segalanya dimudahkan. Semoga anak-anak menjadi anak yang berilmu, kemudian apa yang Pak Guru terangkan, semoga anak-anak memahaminya, dan semoga anak-anak dan keluarga ahli surga. Terima kasih, mohon maaf, akhirnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.